Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kitab yang berisikan 42 hadis yang dikarang oleh Abu Zakaria Syarafuddin Al-Imam An-Nawawi. Sekarang di hadis yang ke-35. Silakan dibuka Ummahat, kita baca bareng dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wala tadabaru wala ba'dukum wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslimi al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasabi imri'in minasyarri bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, janganlah sebagian kalian membeli atas
belian saudaranya yang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, muslim atas muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh tidak menolongnya, tidak boleh berbohong atasnya, tidak boleh menghinanya. Takwa ada di sini. Rasulullah mengisyaratkan ke dadanya hingga 3 kali. Cukuplah seseorang itu berlaku buruk apabila dia menghina saudara muslim yang lain. Setiap muslim atas muslim haram menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, menghinakan kehormatannya. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita umat tentang 9 hal yang apabila kita jauhkan atau tidak mengamalkan hal ini, maka ukhuwah, tali persaudaraan kita sesama muslim, sesama mukmin itu akan kuat, tidak akan renggang, tidak akan putus. Tapi jika kita mengerjakan satu saja dari yang dilarang di sini, maka itu pasti akan membuat renggang tali persaudaraan kita sebagai seorang muslim. Sementara Allah berfirman di surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Saling membantu, saling mencintai satu sama lain. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Jadi yang pertama adalah larangan yang pertama, la tahasadu, janganlah kalian hasad. Hasad itu mahat adalah tamanni atau iradah, keinginan seseorang agar kenikmatan orang lain hilang darinya. Keinginan seseorang agar kenikmatan orang lain hilang darinya. Apakah itu kenikmatan harta, kenikmatan fisik, kenikmatan jabatan? Jika ada orang yang berkeinginan bahwa nikmat itu hilang, apakah hilang begitu saja atau berpindah kepada dirinya? Ini adalah hasad. Tapi kalau sekiranya dia ingin hal yang sama juga sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya, ini namanya apa? Ghibthah. Jadi kalau ghibthah, dia kepengen hal yang sama tanpa berharap kenikmatan yang dirasakan saudaranya itu hilang darinya. Contoh ada umahat melihat umahat yang lain, Masya Allah wajahnya cantik banget, dia kepengen juga wajahnya cantik. Akhirnya apa? Dia beli skincare, dia beli tepung beras dan yang lainnya. Kepengen. Dia tidak tidak ada gimana caranya saya guna-guna aja dia biar saya santet aja biar jelek wajahnya. Atau dia sebagai seorang pedagang di pasar, kok warung sebelah rame terus ya? Akhirnya apa? Dia dukun bertindak. Dia panggil dukun untuk dia kasih apa gitu, dia taburin depan warung saudara muslim yang lain itu. Akhirnya apa? Sepi warung tersebut. Jadi hasad itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis dan oleh anak Adam alaihi salam. Iblis hasad kepada Adam karena 3 hal. Apa itu mahat? Yang pertama, karena Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Yang kedua, karena
malaikat bersujud kepada Adam? Yang pertama karena apa tadi? Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan apa? Dengan kedua tangannya. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Alasan yang kedua karena malaikat sujud kepada Adam alaihi salam, sementara tidak sujud kepada iblis. Sujudnya malaikat di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis. Alasan yang ketiga karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama makhluk kepada Adam alaihi salam. Yang itu tidak diajarkan kepada iblis dan kepada malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Akhirnya apa? Iblis hasad, iri kepada Adam alaihi salam. Demikian juga anak Adam yang dia iri kepada saudaranya yang lain, yang itu yang diterima sedekahnya sementara dia tidak diterima sedekahnya. Akhirnya dia membunuh saudaranya. Ingat umahat bahwa sifat hasad ini ada pada diri setiap manusia. Tak satu pun di antara kita yang terhindar dari sifat hasad ini. Istilahnya apa? Sifat bawaan. Cuma orang yang buruk yang menampakkan sifat apa? Sifat hasadnya. Adapun orang yang baik dia apa? Berusaha menyembunyikan hasad tersebut. Dia berusaha apa? Menyembunyikan. Nah, kalau kita sudah tahu tentang hal tersebut bahwa di dalam diri kita ada penyakit hasad yang itu tidak bisa kita hindari, maka ketika mulai muncul, mulai ditampakkan sifat hasad tersebut, maka berusahalah kita menyembunyikannya. Dengan cara apa kita mengobati hasad jika ingin muncul hasad tersebut? Maka yang pertama adalah ta'awudz, berlindung kepada Allah dari keburukan apa? Hasad ini. Min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua adalah melihat yang di bawah kita. Melihat yang di bawah kita. Contoh ada umahat tadi hasad kepada umahat yang lain dari sisi apa? Dari sisi wajah. Dia wajahnya hitam, umahat yang dia hasati itu wajahnya putih. Coba lihat yang ada yang hitam, keribo, pendek, yang lebih ini di bawah Anda. Anda hasad kepada saudara yang lain dari sisi harta mungkin. Lihat masih banyak yang di bawah Anda. Hasad terhadap mereka yang punya mobil, punya motor, punya rumah, segala-galanya dia punya. Maka lihat yang di bawah kalian masih banyak. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita juga lihat bahwa ini pilihan Allah. Orang dikasih kenikmatan wajah, dikasih kenikmatan harta, itu adalah pilihan Allah kepadanya. Takdir Allah kepadanya. Kita diberikan dari sisi dipersempit rezekinya, sering kena penyakit, suami di PHK dan yang lainnya, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 54, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli
Mereka hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Janganlah kalian hasad, karena ini adalah apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka umahat, perhatikan bahwa orang yang hasad itu keburukan pertama yang dia raih, yang dia peroleh sebelum yang dihasati itu mendapatkan keburukan. Apa kira-kira umahat? Keburukannya adalah dia sedih yang berkelanjutan. Lihat tetangga pakai motor, lihat temannya lagi pakai apa gitu, emas, kaki, gelang dan seterusnya dapat, dia kesedihan yang menyertai kehidupannya. Maka kesedihan ini yang membuat dia tidak bahagia. Yang kedua, dia akan suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Dia menganggap bahwa kenikmatan itu seharusnya kepada dia, tidak kepada si fulanah. Allah salah tempat, salah sasaran dalam memberikan kenikmatan tersebut. Berarti apa umahat? Orang yang hasad itu husnudzon, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair pernah berkata, ayyahasidan li ala nikmati atadri ala man asa'tal adab. Asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardo lima wahab. Wahai orang hasad, wahai orang yang hasad kepadaku terhadap nikmat yang aku miliki, apakah engkau tahu terhadap siapa engkau berlaku buruk, berlaku kurang adab? Engkau berlaku kurang adab kepada Allah dalam ketentuan hukumnya, dalam takdirnya. Kenapa? Li'annaka lam tardo, karena engkau tidak ridho terhadap apa yang diberikan kepadaku. Nah, yang pertama tadi apa umat? Dia akan dilanda kesedihan yang berkepanjangan. Yang kedua, dia berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah amal-amal kebajikannya akan dihapus. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotaba. Hati-hati kalian terhadap hasad, penyakit hasad. Karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini larangan yang pertama umahat, yaitu kita tidak boleh saling hasad satu sama lain. Yang kedua adalah wala tanajashu. Janganlah kalian saling najas. Najas ini bisa bermakna umum, bisa pula bermakna khusus. Kalau makna umumnya umahat adalah janganlah kalian saling menipu. Ini makna umumnya. Makna khususnya adalah janganlah kalian meninggikan harga barang untuk merugikan si pembeli dan menguntungkan si penjual. Gambarannya gimana umat? Gambarannya seperti ini. Ada orang buka lapak di pinggir jalan, di trotoar gitu. Pasanglah dia barang-barang. Dia jual tisu harga 10.000. Kemudian dia sekongkol kerjasama dengan orang gitu. Nanti kalau ada orang mau beli tisu saya, kamu pura-pura datang ya, pura-pura nawar atau mau beli tisu tersebut. Datanglah pembeli.
Padahal si pembeli ini berkesempatan untuk apa, Mat? Untuk menawar harga tisu tadi kan ya. Cuma karena ada orang nih yang dia tadi ajak kerjasama, kasih saya barang itu, berapa harganya? 10.000 Pak. Iya Bapak duluan. Akhirnya apa? Si pembeli ini juga terburu-buru, nggak sempat lagi terpikir mau menawar barang tersebut. Akhirnya apa? Dia membeli. Dan ini merugikan siapa? Si pembeli dan menguntungkan si penjual. Ini namanya apa, Umahat? Najis secara khusus, yaitu najis dalam hal jual beli. Adapun najis secara umum adalah menipu ya, tidak boleh menipu. Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Contoh, kalau kita singgah beli buah duku di pinggir jalan, Umahat, biasanya si penjual akan menaruh barang-barang yang bagus kan di atasnya ya, duku-duku yang bagus kan. Kita beli sekilo, ternyata diambilkan bagian bawah yang itu sudah hitam-hitam, sudah berhari-hari gitu. Setelah sampai di rumah kita cek, astagfirullah, ternyata hampir 7 ons yang busuk. Apa kira-kira yang kita lakukan, Umahat? Kalau kita ridho dengan barang busuk tersebut, maka uang yang diterima si penjual itu halal. Tapi kalau kita tidak ridho, maka kita kembalikan barangnya, kemudian ganti yang baru. Tapi kalau sekiranya tadi kita ridho, Umahat, alhamdulillah memang saya dianjurkan oleh dokter nyari duku yang busuk-busuk, gak perlu saya pilih, ternyata si penjual ngasih saya yang busuk-busuk. Berarti apa, Umahat? Kita ridho dengan kondisi dan keadaan barang tersebut, sudah gak perlu dikembalikan. Contoh, kita beli lagi HP di toko HP bekas gitu. Ternyata HP-nya bagus-bagus saja. Sampai di rumah dicas sebentar full, terus drop lagi. Si penjual nggak ngasih tahu bahwa di dalam HP ini ada cacat, ada aib. Dia nggak ngasih tahu. Maka kita kembalikan mungkin, atau kita perbaiki HP tersebut, kemudian nanti biaya perbaikannya ditanggung oleh si penjual. Tapi kalau sekiranya Umahat, memang saya kepengennya cari HP gini biar saya nggak main HP terus, nggak browsing terus, baru buka sedikit langsung drop, alhamdulillah. Jadi najis ini dilarang dalam agama kita, Umahat, karena pasti akan menimbulkan nanti at-tabaghud, yaitu saling benci, saling memarahi satu sama lain. Kalau kita beli ikan di Pandansari, kemudian ternyata timbangannya sudah di setel gitu, dikurangin. Tadinya kita beli sekilo, sampai di rumah 7 ons saja atau 6 ons. Maka ini menipu. Pasti kita kan tidak mau lagi beli ke situ kan? Ternyata saya dikibulin sama penjual ikan. Kira-kira, Umahat, apakah ini dikategorikan mencuri atau tidak? Maka jawabannya tidak. Ini apa? Al-gishu, menipu. Tidak amanah atau berkhianat. Kemudian yang ketiga adalah wala tabaghadu. Janganlah kalian saling memarahi satu sama lain. Antara saudara dengan saudara yang lain, antara istri dengan suami, antara anak dengan ibu, pasti ada terjadi hal yang tidak menyenangkan.
maka sikap kita diatur di dalam agama, di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana di hadis yang ke-16 kita pernah bahas, yaitu apa? La taghdab, janganlah kalian marah. Kemudian yang keempat adalah wala tadabaru. Janganlah kalian saling memboikot. Tidak saling tegur sapa. Jika kalian melihat sebuah kesalahan dari saudara muslimah yang lain, maka nasihati. Kalau enggak mau dinasihati, jangan diboikot, jangan ditahdzir. Kenapa? Karena ini tidak akan menyelesaikan masalah. Beda kalau yang tahdzir itu adalah pemimpin, yang itu akan berdampak pada bawahannya. Maka boleh dijalankan cara tahdzir atau memboikot tadi. Karena hukum asal di dalam agama kita umahat, tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot saudara muslim yang lain lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW pernah memboikot atau tidak menegur Ubay bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Yang menyebabkan terasa sempit hidupnya. Bayangkan 40 hari dia ke pasar, enggak ada yang negur, dia lontarkan salam, enggak ada yang menjawab salamnya. Di hari ke-41 datang lagi utusan Rasulullah menyampaikan kepada istrinya bahwa jangan tegur suamimu. Nah, boikot seperti ini ada dampaknya, yaitu menyebabkan si Ka'ab ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat boikot itu dibolehkan kalau ada apa? Kalau ada maslahat dan manfaatnya. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Kita sebagai seorang istri, boleh enggak memboikot suami? Boleh kira-kira, Mat? Suami saya enggak ngasih uang nafkah. Akhirnya saya boikot, enggak mau melayani dia juga. Boleh kira-kira, Mat? Karena dia sebulan enggak ngasih nafkah, sebulan juga saya boikot, enggak mau ngasih jatah. Maka enggak boleh, karena ini bawahan ke atasan. Kalau atasan ke bawahan boleh. Suami memboikot istri karena istri melakukan nusyuz. Disuruh ngapain enggak mau, disuruh ini enggak mau. Akhirnya apa? Diboikot oleh suaminya, ditahan uang jajan dan yang lainnya, enggak mau ditegur. Lihat, kalau sekiranya ada dampak baik, akhirnya si istri menyesali perbuatannya, maka si suami melakukan hal itu. Kalau ternyata si istri ini makin jadi-jadi, ya sudah, saya main di luar aja kalau kayak gitu. Saya banyak teman main di luar. Di rumah enggak betah, saya main di luar. Maka ini berarti apa, Umahat? Tambah jadi-jadi. Kemudian yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian membeli sesuatu yang sudah dibeli saudara muslim yang lain. Apa gambarannya ini, Mat? Gambarannya ada seorang menjual barang. Kemudian si A datang membeli. Baru nawar-nawar gitu. Kemudian si B langsung masuk, kasih saya aja barang itu. Saya kepengen banget. Maka si penjual di sini nggak boleh langsung ngasih ke si B. Tunggu dulu sampai si A ini
mengatakan tidak atau berpindah dari tempat akad tersebut. Baru si B boleh masuk untuk bertransaksi. Paham? Karena akan membuat cekcok nanti antara si A dan si B. Demikian juga kalau sekiranya ada seorang akhwat sudah dipinang oleh laki A gitu. Datang si B kepengen juga meminang lelaki ini, nggak boleh. Nah, kalau masih tahapan nador, maka ini masih dibolehkan lelaki yang lain ikut ikut nador juga. Paham Muhammad? Contoh, ada putri kita nih, ada lelaki yang sudah nador, tapi belum naik ke tingkatan khitbah atau melamar. Maka ikhwan-ikhwan yang lain masih boleh masuk untuk untuk menador putri kita juga. Kan? Karena belum belum sampai ke tahapan khitbah. Kemudian Rasulullah bersabda di sini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini merupakan penekanan bahwa jika kalian meninggalkan 5 hal sebelumnya tadi, maka pasti kalian akan bersaudara satu sama lain. Tapi jika mengerjakan satu saja yang telah disebutkan, maka pasti akan renggang tali persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Diikat dengan dengan tali keislaman. Karena ini adalah ikatan yang kokoh, yang kuat umahat. Dibandingkan ikatan nasabiyah, ikatan nasab. Karena kata Rasulullah, al-muslim, muslim dengan yang muslim yang lain itu seperti bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lain. Coba lihat bangunan itu Mahat, ada pintu, ada jendela, ada lantai, ada atap, ada dinding. Nah, kalau semuanya mau jadi atap, siapa yang jadi dinding? Kalau semuanya mau jadi lantai, siapa yang jadi pintu? Semuanya memainkan perannya masing-masing untuk kokohnya bangunan rumah tersebut. Kalau semuanya mau jadi ustadz, siapa yang jadi pendengar? Kalau semuanya mau jadi wali kota, siapa yang menjadi rakyat yang diatur? Maka saling bekerja sama satu sama lain. La yadlimuhu, ini yang keenam umahat. La yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Sudah pernah kita sebutkan bahwa zalim itu adalah wadu'u syai' fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Online atau offline. Dia membuat status. Dan ini dikonsumsi oleh banyak orang kan? Orang menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Yang seharusnya itu menjadi rahasia rumah tangganya dia, ini dia bongkar keluar. Maka ini adalah kezaliman. Atau dia curhat kepada orang yang tidak memberikan solusi. Tentang Tentang perilaku buruk suaminya kepadanya. Dia datang kepada tetangganya, tahu nggak suami saya itu kayak gini banget. Dia curhat saja enggak. Iya Kak sedih, kasihan banget kamu sabar ya. Ini nggak ada solusi kalau kayak gini. Ini hanya ifsya usarri
al-bait, yaitu menyebarkan keburukan rumah tangga. Mengambil harta suami, ini adalah kezaliman. Kalau belum ada izin dari suami. Sampai ada seorang sahabiah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami ini hanya sekedar istri saja, tidak punya pekerjaan. Lantas apa yang halal bagi kami yang bisa kami manfaatkan dari harta suami?" Maka kata Rasulullah, makanan yang basah saja, yang itu mudah basah, mudah basi. mudah basi. Selain dari itu, makanan kering, harta yang lain harus izin suami. Oh, susah banget ini Ustaz. Iya, kalau gitu minta ini aja, izin selamanya. Kalau nggak mau izin terus, izin selamanya gimana? Minta aja, "Bang, saya izin ya untuk selama pernikahan saya manfaatkan uangnya, saya manfaatkan penghasilannya." Siap. Berarti ini izin apa? Izin di awal. Kemudian yang ketujuh, wala yakhdhuluhu, dan tidak menolongnya. Maksudnya apa ini? Ketika ada saudara muslim yang lain datang meminta bantuan, datang meminta pertolongan, maka kita bantu semampu yang kita bisa. Kalau dia minta bantuan harta, kita bantu semampunya. Kalau dia minjam, kita pinjamin. Minta bantu berikan solusi, kita berikan apa yang kita bisa bantu. Karena konsekuensi seorang muslim itu membantu saudara muslim yang lain. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal kedustaan dan dosa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah wala yakdzibuhu. Tidak boleh berbohong, membohongi saudara muslim yang lain. Contoh tadi, kalau ada saudara kita datang mau minjam uang, dia sangat butuh uang tersebut. Terus kita katakan, "Maaf ya saya nggak punya uang sepersen pun." Berarti apa ini, Mahat? Bohong. Padahal dia mau pergi ke mall, pergi ke restoran, pergi ke mana. Tapi kalau dia bilang, "Saya niat dalam hati Ustaz nggak ada uang untuk minjamin dia, karena saya tahu dia itu minjam pasti nggak balikin." Boleh nggak kayak gini, Mahat? Kalau ini sudah kejadian berulang-ulang gitu, datang minjam nggak dibalikin, datang minjam, ini namanya apa? Membantu dia untuk berbuat dosa kan? Ya sudah, nggak usah dipinjamin. Tapi sampaikan saja bahwa saya nggak bisa pinjamin lagi, sudah sekian kalinya ini kamu seperti ini. Sampaikan saja. Atau sekarang kasusnya orang yang ditagih. Kita biasanya Pak Umahat minjamin uang, kita kayak pengemis datang gitu minta, padahal uang kita sendiri yang mau diminta. Datang kita nagih, kata orang yang minjam tadi, "Sudah besok ya." Datang lagi besok, "Oh lusa." Oh belum ada, padahal apa? Ada uang yang dia miliki. Maka kata Rasulullah, "Matlul ghani zulmun." Orang yang mengulur-ngulur, menunda-nunda membayar utang padahal dia mampu, maka dia telah melakukan kezaliman. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Tidak boleh menghina muslim yang lain. Apakah menghina dari sisi fisiknya, dari sisi pekerjaannya, dari sisi penghasilannya? Tidak boleh. Kenapa Umahat? Karena menghina orang lain itu adalah bagian dari kibir, kesombongan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada kesombongan di dalam hatinya, meskipun seberat biji zarrah. Lantas ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang yang dia suka pakai baju baru, pakai sendal baru, apakah ini kesombongan? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Jadi kita tidak boleh merendahkan manusia. Kita yang diberikan kemudahan belajar umahat, diberikan kemudahan memahami ilmu agama, maka itu adalah fadlun minallah, pemberian Allah. Tapi akan muncul biasanya di dalam diri kita meremehkan yang lain, merendahkan yang lain. Oh, kamu kok susah banget sih menghafal, susah betul, kemana aja sih kamu gak pernah kajian? Aku loh setiap hari Senin hadir, apalagi Kamis saya datang terus. Kamu batang hidungmu gak pernah kelihatan. Sibuk-sibuk, saya yang paling banyak kesibukan. Maka ini apa? Ihtikor, merendahkan orang lain. Kita umahat gak tahu keadaan besok apakah masih seperti ini atau enggak. Kita gak tahu apakah kita masih punya kekayaan seperti ini atau enggak besok, gak tahu. Apakah kita diberikan pemahaman, keinginan untuk belajar seperti ini di hari esok, enggak tahu. Itu semua biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena penghujung akhir dari kehidupan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang mengamalkan amalan ahli surga hingga antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi. Akan tetapi takdir lain bercerita, takdir lain menginginkan dia menjadi penghuni neraka. Nah, sebaliknya ada lagi orang yang hampir seluruh kehidupannya dia isi dengan kemaksiatan. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia apalagi ikut kajian, enggak. Tapi di penghujung akhir hayatnya Allah berikan hidayah, dengan itu dia bersungguh-sungguh, akhirnya ditutup kehidupannya dengan dengan kebaikan. Maka kenikmatan apapun yang kita rasakan umahat, apakah nikmat Islam, nikmat ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, nikmat kekayaan, sehat dan yang lainnya, maka jangan ini kita jadikan sebagai sebagai bahan untuk meremehkan, merendahkan orang lain. Inilah nanti yang membuat langgeng kenikmatan yang kita miliki. Kemudian Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Dan dia mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Ini ungkapan sahabat ya umahat ya. Perkataan sahabat yang menjelaskan kepada kita di mana Rasulullah menunjuk ke dadanya bahwa takwa yang hakiki itu terdapat di dalam hati. Apa maknanya ini umahat? Maknanya itu bahwa
terkadang seseorang bagian luarnya saja dia bertakwa, tapi bagian dalamnya tidak bertakwa. Bagian apa? Bagian dalamnya tidak bertakwa. Tapi yang terpenting itu mahat apa? Bagian dalam bertakwa, insya Allah akan apa? Luar itu menghiasi apa yang ada di dalam. Coba kita perhatikan sebentar umahat. Ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila keduanya mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki. Wa'lamu, ketahuilah, wa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Apa maknanya ini umahat? Ayat ini disebutkan setelah perintah untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Maknanya bahwa seseorang itu umat, kalau sekiranya dia hanya istijabatu zahir, sementara istijabatul qalbinya belum, maka dia akan mudah diterpa, digoncang oleh apa? Oleh fitnah, oleh syubhat. Kenapa? Karena ketakwaan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Istijabahnya itu hanya bagian zahirnya saja. Dia sudah cingkrang, dia sudah jenggot, sudah pakai cadar, tapi ternyata belum merasuk ke dalam hatinya. Lantas bagaimana ciri seseorang itu sudah bertakwa hatinya? Cirinya umahat, kalau dia beribadah merasakan kelezatan di saat beribadah, merasakan ketenangan, kepengen terus karena dia merasa lezat di saat di saat beribadah. Inilah ciri ketakwaan ada di dalam hati seseorang. Nah, kaitan erat ungkapan Rasulullah ini bahwa takwa itu di dalam hati. Apa kaitannya umahat? Kaitannya bahwa 9 hal di atas yang disebutkan itu bisa dilakukan terus menerus kalau Anda memiliki memiliki ketakwaan hati. Memiliki ketakwaan hati. Karena 9 hal di atas itu hanyalah amalan zahir. Penunjang utamanya adalah taqwatul qulub, takwa hati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu melakukan keburukan apabila dia menghina saudara muslim yang lain. Makna ungkapan ini bahwa Anda itu menghinakan orang lain tidak mengangkat derajat Anda, justru akan membuat Anda tambah hina, tambah rendah. Kenapa? Karena Anda melakukan keburukan. Seseorang menghina kan dia kepengen lebih tinggi kan umat ya, lebih terpandang, lebih ini. Dengan apa? Dengan merendahkan yang lain. Ternyata dia yang menjadi hina dengan sebab ungkapannya, perbuatannya
meremehkan orang lain. Karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita apa umahat? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi takwa itu yang akan mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita. Bukan dengan apa? Dengan dosa. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lain. Kenapa enggak disebutkan muslimah di sini umahat? Karena muslimah itu ngikut. Jadi khitab di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyakkan apa? Hanya muslim. Tapi apa? Muslimahnya juga ngikut. Perwakilan saja. Haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram menumpahkan darahnya. Dengan cara apa umat kita menumpahkan darah muslim yang lain? Dengan cara membunuhnya mungkin, memukulnya mungkin. Juga haram mengambil hartanya dengan cara mencurinya, merampok, meminjam tapi tidak dibalikin, menipu. Ini semua apa? Perbuatan yang haram dari sisi apa? Dari sisi harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena hukum asal mengambil harta orang lain umahat apa? Haram hukumnya. Dulu pernah kita kisahkan ceritakan mungkin, jika ada di pondok pesantren atau di sekolah yang menerapkan sistem denda, lambat masuk didenda, izin didenda. Bahkan di pondok pesantren Balikpapan ini ada umahat, izin untuk umroh saja itu didenda 150.000 per hari. Bahkan sampai orang tuanya minta diskon. Akhirnya didiskon jadi 50.000. Maka ini perbuatan yang haram. Kenapa? Karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak dibenarkan di dalam agama kita mendenda dengan apa? Dengan uang. Dendalah dengan apa? Dengan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Lambat masuk setoran 1 juz. Paham? Izin nanti setoran berapa hadis. Itu kan ada kaitannya dengan pendidikan. Maka pondok pesantren yang menerapkan denda dengan uang, maka dia harus mengembalikan uang-uang apa? Wali santri atau wali murid tersebut. Kalau enggak, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian yang terakhir, wa irduhu, tidak boleh menghinakan kehormatan. Istilahnya apa? Merusak nama baik saudara muslim yang lain. Apakah secara online ataukah offline. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, sampaikan. Tidak apa? Mengata-ngatainya, menjelek-jelekkannya di media sosial. Mungkin ini umat yang kita bisa sampaikan. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika.